Halo, selamat datang di Skoda dalam pelajaran struktur data. Dan hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan queue. Ya, queue. Dalam bahasa Indonesia, queue itu disebut sebagai antrian. Antrian adalah fenomena yang biasa dilihat bagi masyarakat Indonesia. Dan kebanyakan dari kita juga sering terlibat dalam antrian ini. Namun untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh beberapa gambar mengenai kondisi apa yang disebut dengan antrian. Nah, ini antrian. Antrian ini biasa terjadi pada saat jam-jam kerja atau mungkin pada saat harga BBM akan mulai naik dan lain-lainnya. Oke, saya akan menunjukkan satu tayangan lagi mengenai bagaimana kondisi antrian yang diberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin bagi Anda yang sering naik kendaraan transportasi umum semacam kereta rel listrik atau mungkin Transjakarta, Anda akan sering melihat fenomena seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana antrian yang tidak berlaku dengan baik sehingga menjadi crowded. Nah, inilah contoh antrian yang kurang bagus. Dan tidak hanya itu, saya akan tampilkan satu buah tayangan lagi mengenai fenomena yang umum terjadi di masyarakat plus 62. Ini adalah contohnya. Ya, ini memang sebuah antrian yang kemudian menjadi permasalahan sosial. Kemudian ini juga salah satu bentuk ketidakpahaman orang akan pentingnya mengantri. Sehingga jika fenomena ini terus berlangsung dan berlarut pada masyarakat Indonesia, maka semuanya akan menjadi tidak beraturan. Jadi, bagaimana solusinya? Oke, kita akan belajar masalah struktur data. Oke, saya ambil definisi yang sederhana mengenai antrian dalam konteks struktur data. Saya ambil dari Wikipedia Source yang menyatakan bahwasanya antrian dalam istilah ilmu komputer adalah koleksi dari data yang memiliki urutan dan hanya bisa diubah dengan menambahkan data di satu ujung dan mengeluarkan data di ujung lainnya. Nah, ya istilah ini saya ambil dari Wikipedia Source, jadi kalau Anda ingin komplain, ya kumpul saja ke Wikipedia. Tapi intinya adalah kita bisa melakukan ubahan data dengan cara menambahkan atau menguranginya dari satu ujung dan ujung lainnya. Jadi antrian adalah queue, QW atau queue. Terserahlah bagaimana mengucapkannya. Yang penting adalah antrian. Dalam struktur data, terdapat 3 buah metode yang dapat digunakan untuk mengoperasikan antrian ini. Yang pertama adalah antrian lurus atau linear queue. Kemudian adalah antrian melingkar atau circular queue. Dan yang terakhir adalah double-ended queue atau antrian dengan dua sisi ganda. Nah, ini adalah 3 metode yang bisa digunakan untuk mengoperasikan antrian di dalam ilmu komputer. Dan untuk yang pertama ini kita akan membahas bagaimana antrian lurus atau yang disebut dengan linear queue. Oke, antrian lurus atau linear queue adalah antrian yang menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out, atau juga bisa dikatakan first come, first serve. Sehingga prinsip utama dari yang namanya antrian lurus ini adalah data awal yang masuk adalah data yang akan dilayani terlebih dahulu. Ingat, karena dia menggunakan metode FIFO, first in, first out, atau first come, first serve. Oke, sebagai ilustrasi bagaimana kita akan mengoperasikan linear queue dalam sebuah array, maka katakanlah kita akan membentuk sebuah array dengan panjang atau dengan elemen sebanyak 10. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada dua jenis pointer yang harus diperhatikan, yaitu adalah F dengan R, di mana F itu adalah pointer untuk antrian depan dan R adalah pointer untuk antrian belakang. Jadi, ketika kita akan menambahkan data, maka harus diperhatikan pointer mana yang akan digunakan untuk memasukkan data dan pointer mana yang digunakan untuk mengambil data. Nah, di sini kita sudah punya 10 array yang terbentuk. Maka kita akan coba bagaimana kita memasukkan data ke dalam array tersebut. Jika kita memasukkan data ke dalam array, maka yang berfungsi adalah pointer R, rear pointer.
Nah, sehingga rear pointer ini akan menunjuk ke alamat pertama, kemudian masukkan data, kemudian masukkan lagi, kemudian kita masukkan lagi ke yang 3, kemudian kita masukkan lagi ke yang 4, kemudian kita masukkan lagi yang kelima, dan ini adalah proses bagaimana memasukkan data ke dalam sebuah array menggunakan metode linear queue. Oke, sekarang bagaimana kita akan mengeluarkan data dari antrian menggunakan metode linear queue? Yang harus diperhatikan dari array ini adalah bahwasanya sekarang posisi R itu berada pada alamat kelima atau pada kolom kelima. Sehingga ketika kita akan mengambil data menggunakan metode linear queue, yang diingat adalah posisinya sebagai posisi FIFO, yaitu first in, first out. First in, first out. Maka first-nya itu berada di kolom nomor 1 atau di indeks alamat nomor 1 seperti ini. Ini adalah yang pertama, kemudian ini berikutnya, 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 dan berikutnya. Sehingga ketika kita akan mengambil data, maka kita akan menggerakkan pointer F sebagai pointer yang kita tugaskan untuk mengambil data. Nah, ini pointer F, kemudian dia akan mengambil data pada alamat 1 atau pada sel 1. Kemudian kita akan gerakan lagi untuk mengambil alamat pada sel 2. Dan begitulah caranya mengerjakan proses untuk mengeluarkan data dari antrian menggunakan linear queue. Dan kesimpulan yang bisa Anda lihat dari sini adalah bahwasanya posisi R itu berada pada posisi 5. Artinya antrian sudah mencapai 5. Dan posisi F berada di posisi 2. Artinya sudah ada 2 antrian yang keluar. Jadi bergeraknya pointer dari satu titik ke titik yang lain seperti ini menandakan bahwasanya ada posisi yang sudah dikeluarkan datanya dan ada posisi di mana data terakhir berada. Baik, sebagai kesimpulan dari metode linear queue, ada beberapa hal yang Anda perlu ketahui dari fenomena antrian ini. Pertama adalah dalam kondisi antrian. Yang harus diperhatikan adalah jika kondisi itu disebut kosong, maka indeks pointer antara F dengan R itu bisa berada di mana saja dalam array tersebut. Kemudian jika bermakna penuh, itu artinya adalah R sama dengan N. Ingat, N tadi adalah jumlah kolom atau jumlah elemen array yang dibentuk dari awal. Kemudian ada yang disebut dengan fenomena bisa diisi. Bisa diisi itu berarti bahwasanya R itu kurang dari N. Artinya posisi R tidak sama dengan posisi N atau kurang dari N. Kemudian ada isinya, itu artinya adalah ketika F kurang dari N. Kemudian kondisi yang terakhir adalah perlu di-reset. Perlu di-reset ini artinya perlu dikosongkan secara paksa, itu bisa dilakukan dengan kondisi melihat bahwasanya F sama dengan R sama dengan N. Nah, ini adalah kondisi antrian yang harus diperhatikan ketika Anda menggunakan metode linear queue. Baik, selanjutnya adalah antrian melingkar atau circular queue. Circular queue merupakan sebuah antrian yang arah antriannya tetap sama dengan antrian biasa, hanya saja setelah sampai ke elemen ke N, maka akan kembali ke elemen 1 tanpa harus di-reset. Ingat, ini sangat berbeda dengan antrian dengan model linear queue. Kalau di dalam linear queue, kita bisa melakukan reset ketika F sama dengan R sama dengan N. Namun kalau di antrian melingkar, kita tidak perlu melakukan reset karena dia bisa kembali ke elemen nomor 1 tanpa harus melakukan pengosongan ulang. Nah, karena melingkar, maka F dan R dapat saling menyusul. Ingat, karena melingkar, maka F dan R dapat saling menyusul. Artinya, F tidak selalu harus kurang atau sama dengan R. Tidak selalu kurang sama dengan R. Oke, sebagai inisiasi awal di mana posisi pointer F dengan R ini berada, maka bisa dikatakan dalam linear queue itu posisi F dengan R itu sama dengan posisi awal, yaitu posisi 0. Artinya posisi flag ini sebagai tanda itu menandakan bahwasanya F dengan R sama dengan posisi 0.
Dan karena dia disebut sirkular, maka sirkular itu artinya jika sudah mencapai posisi seperti ini atau posisi yang sama, maka dia bisa kembali melanjutkan ke indeks nomor 1. Dan akan berulang terus demikian sampai kita tidak ingin mengisi data lagi di dalam array ini. Ingat, bentuknya adalah sirkular, berarti ketika dia sudah mencapai top dari antrian, maka dia bisa memungkinkan sewaktu-waktu untuk kembali lagi ke indeks halaman 1. Sehingga posisi F dengan R ini bisa saling menyusul. Seperti itulah. Oke, kondisi antrian yang berlaku dalam circular queue adalah dua hal, yaitu pertama kondisi F sama dengan R dan flag sama dengan 0 itu artinya adalah kosong dan bisa diisi. Yang kedua adalah atau cukup flag 0 saja, kosong bisa diisi. Nah, sehingga kondisi flag atau bendera ini kalau nilainya 0 itu artinya adalah tidak ada data. Sehingga ketika terbalik yaitu isinya 1, maka artinya ada data. Sehingga dengan kondisi flag 0 dan 1 ini cukup membuat tanda bahwasanya apakah kita bisa melakukan penambahan atau melakukan pengambilan data dari kolom array yang kita maksud. Oke, ini ada sebuah ilustrasi mengenai bagaimana circular queue yang akan dioperasikan untuk menambah data. Nah, ketika data kita masukkan satu seperti ini, maka di sini adalah dimaksudkan masuk satu antrian, sehingga flag sama dengan 1. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka kondisinya adalah jika F tidak sama dengan R, artinya adalah ada isinya. Kedua, jika flag sama dengan 1, berarti ada isinya. Yang ketiga adalah F tidak sama dengan R, berarti bisa diisi. Nah, ini catatan antara kondisi logika yang bisa dipahami dalam metode circular queue. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan data yang lain? Coba kita ilustrasikan untuk memasukkan 3 antrian setelah antrian yang sebelumnya. Maka di sini kita masukkan R dengan nilai X, kemudian kita masukkan lagi dengan R nilai yang berikutnya, kemudian kita masukkan lagi nilai yang berikutnya. Sehingga kita akan lihat bahwa tanda flag-nya itu masih sama, yaitu 1. Kemudian kondisi yang berlaku juga masih sama, bahwasanya di sini kondisi yang berlaku adalah F tidak sama dengan R, kemudian ada isinya, kemudian flag sama dengan 1, yaitu ada isinya, dan F tidak sama dengan R, berarti masih bisa diisi. Ingat, masih bisa diisi. Oke, kita akan melihat bagaimana caranya mengambil satu buah data dalam antrian yang sudah kita bentuk tadi di dalam circular queue. Untuk mengambil data dari antrian di dalam circular queue, maka kita akan menggunakan pointer F. Nah, jadi pointer F ditaruh di dalam posisi seperti ini, mengambil data dari kolom alamat yang pertama ini, kemudian kita gunakan pointer F, dan ketika kita jalankan, maka dia akan menghilangkan data yang ada di dalam kolom ini. Sehingga posisi F itu akan berada di posisi alamat kolom nomor 1. Dan posisi R akan tetap di alamat terakhir, yaitu di posisi nomor 4. Dan ini adalah cara kita mengeluarkan satu data atau satu antrian dalam antrian yang panjang di dalam array ini. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengeluarkan semua antrian? Kalau yang tadi kita mengeluarkan satu antrian, sekarang kita keluarkan semua antrian yang ada, maka kita gunakan kembali pointer F. Nah, pointer F di sini akan bergerak ke alamat nomor 2, ke alamat nomor 2 ini. Dia akan berada di sini, kemudian dia akan mengeluarkan data di kolom nomor 2. Kemudian kita gerakan lagi dia bergeser ke nomor 3 ini. Kemudian dia akan mengosongkan data yang ada di kolom 3, dan kemudian dia akan bergerak lagi ke kolom nomor 4. Ya, ini kolom nomor 4. Kemudian dia akan mengosongkan data di kolom nomor 4. Nah, sehingga kondisi yang berlaku adalah jika F sama dengan R dan flag sama dengan 0, artinya array tersebut atau antrian tersebut itu kosong. Kemudian yang kedua adalah jika flag sama dengan 0, maka artinya kosong.
Atau yang ketiga, flag sama dengan 0 artinya bisa diisi. Nah, inilah kondisi yang berlaku di dalam circular queue. Oke, kemudian bagaimana kalau kita ingin memasukkan data sebanyak beberapa buah sekaligus? Contohlah di sini kita akan masukkan data sebanyak 8 pada antrian. Maka posisi R akan bergerak ke sini untuk memasukkan data. Ini 1, kemudian masukkan lagi berikutnya 2, kemudian masukkan berikutnya lagi 3, kemudian masuk berikutnya lagi 4, kemudian masuk yang berikutnya 5, kemudian masuk berikutnya 6, dan dia akan otomatis kembali ke nomor 1. Nah, di sini 7, kemudian di sini 8. Nah, inilah kondisi di mana kita bisa memasukkan 8 data atau 8 antrian di dalam circular queue. Lalu kemudian bagaimana jika kita ingin memasukkan lagi data agar antrian ini penuh? Artinya kita masih bisa memasukkan 2 data pada slot yang kosong, yaitu di slot nomor 3 atau di alamat nomor 3 dengan alamat nomor 4. Nah, dengan cara kita masukkan lagi 2 antrian, yaitu kita gerakkan lagi R-nya untuk mengisi data di sini, kemudian kita masukkan lagi R untuk mengisi data di sini. Nah, sehingga kita punya antrian yang penuh. Nah, ketika penuh, itu flag kita set menjadi 1 di sini. Kemudian kondisi yang berlaku adalah jika F sama dengan R dan flag sama dengan 1, yaitu artinya penuh. Di sini posisi F dengan R itu bersama-sama, artinya penuh. Kemudian flag sama dengan 1, yaitu ada isinya. Kemudian kondisi antrian bisa berarti kosong jika F sama dengan 0 dan flag sama dengan 0. Tapi di sini kondisinya adalah F sama dengan R, tapi flag sama dengan 1. Kemudian kondisi penuh, yaitu F sama dengan R dan flag sama dengan 1, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian bisa diisi jika F tidak sama dengan R dan flag sama dengan 0. Kemudian 4, yang terakhir adalah ada isinya, yaitu F tidak sama dengan R atau flag sama dengan 1, atau cukup flag sama dengan 1. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus dipahami dalam melakukan operasi antrian menggunakan circular queue. Dan ini adalah metode yang terakhir di dalam queue, yaitu double-ended queue atau antrian ujung ganda. Double-ended queue adalah metode yang terakhir atau metode yang ketiga dalam operasi antrian yang sedikit berbeda dengan metode atau pendekatan yang sebelumnya, yaitu linear dan circular queue. Di dalam double-ended queue itu ada 2 langkah untuk bisa melakukan operasi antrian. Dan di sini ada sebuah ilustrasi sebuah array atau sebuah antrian dengan panjang 10 dan kemudian berlaku beberapa hal yang sangat unik di dalam double-ended queue ini. Pertama adalah bisa dilakukan operasi insert kiri, kemudian juga bisa dilakukan operasi insert kanan. Kemudian juga ada berlaku operasi delete kiri dan juga operasi delete kanan. Sehingga ketika teman-teman lihat di sini bahwasanya ada 3 buah kolom array yang terisi dan ada yang kosong di sebelah sisi kiri dan sisi kanannya, maka kita bisa melakukan operasi insert kiri, kemudian insert kanan, atau delete kiri dengan delete kanan. Sehingga fleksibilitas dalam melakukan operasi data di sini menjadi lebih kaya. Nah, di dalam double-ended queue, itu ada yang harus diperhatikan, yaitu 2 buah pointer, yaitu pointer L dengan pointer R. Pointer L dengan pointer R. Artinya, L itu mewakili left, kemudian R itu mewakili right, atau sebelah kanan. Jadi ini mewakili kiri, ini mewakili kanan. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam double-ended queue adalah pengantri dapat masuk dari pintu kanan atau kiri. Kemudian yang kedua, yang masuk dari pintu kiri dapat keluar dari pintu kiri atau keluar dari pintu kanan tergantung kesempatan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah yang masuk dari pintu kanan dapat keluar dari pintu kanan atau keluar dari pintu kiri tergantung dari kesempatan yang ada.
Ini banyak sekali istilah pintu. Yang penting intinya bisa keluar masuk dari kiri dan kanan. Ini tergantung dari di mana posisi yang paling memungkinkan. Dan yang akan digunakan tentu saja adalah pointer L dengan pointer R untuk menandakan bahwa Anda akan melakukannya dari kiri atau dari kanan. Proses-proses yang dapat dilakukan dalam double-ended queue adalah pertama insert kiri. Insert kiri ini yang tadi sudah dijelaskan adalah masuk dari pintu kiri, kemudian insert kanan adalah masuk dari pintu kanan, delete kiri adalah keluar dari pintu kiri, dan delete kanan adalah keluar dari pintu kanan. Syarat yang tidak boleh atau syarat yang tidak bisa dilakukan adalah jika L tidak boleh mendahului R. Artinya posisi L harus kurang sama dengan R. Dan prinsipnya adalah bukan FIFO dan juga bukan LIFO, tetapi keluar masuk dari kedua ujungnya sesuai dengan kesempatan yang ada. Artinya tidak menganut first in first out dan tidak juga menganut last in first out. Ini akan menjadi sedikit lebih menyulitkan, tetapi intinya adalah kita bisa lebih fleksibel dalam melakukan operasi penambahan dan pengurangan data. Baik, di sini ada ilustrasi sederhana mengenai inisiasi awal dari sebuah array atau antrian untuk double-ended queue. Ya, kita punya 10 kolom array atau punya 10 elemen yang bisa kita tambahkan untuk antrian. Dan kemudian kita akan perhatikan bahwasanya posisi pointer left dengan right itu sama-sama berada di posisi 0. Sama-sama berada di posisi alamat 0. Kemudian di sini berarti kondisinya adalah L sama dengan R sama dengan 0. Nah, yang itu berarti kita bisa melakukan insert kanan. Hanya berlaku insert kanan pada posisi L sama dengan R sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan coba untuk memasukkan data atau antrian melalui operasi insert kanan, yaitu sebanyak 3 elemen. Dan posisi L dengan R itu adalah pada posisi 0. Sehingga kita masukkan data pertama, maka data itu akan masuk di halaman atau alamat nomor 1. Kemudian masukkan lagi data berikutnya yang kedua, itu menempati alamat atau kolom nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah alamat yang nomor 3 atau data yang ketiga. Nah, sehingga kondisinya adalah L sama dengan 0 dan R sama dengan 3. Artinya dalam posisi ini adalah operasi yang bisa dilakukan, pertama tidak bisa melakukan insert kiri, kemudian bisa melakukan delete kiri, bisa melakukan insert kanan, kemudian bisa melakukan delete kanan. Jadi ini adalah operasi yang berlaku pada saat posisi data sudah terisi seperti ini. Oh maaf, bukan posisi data, posisi antrian sudah terisi seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan penghapusan data, yaitu delete kiri 2 elemen. Kenapa bisa delete kiri 2 elemen? Karena antrian ini sudah terisi dalam prosesi atau dalam kegiatan yang sebelumnya. Maka kita akan melakukan posisi penggerakan pointer L. Nah, pointer L akan bergerak ke alamat nomor 1. Kemudian akan menghilangkan data yang ada di kolom nomor 1. Kemudian L akan bergerak ke alamat nomor 2, artinya akan menghilangkan posisi data di dalam kolom nomor 2. Nah, ini adalah hasil dari penghapusan atau delete kiri sebanyak 2 elemen. Sehingga kondisinya adalah L sama dengan 2, kemudian R sama dengan 3. Ingat, posisi ini adalah L sama dengan 2, kemudian posisi R sama dengan 3. Di sini. Dalam posisi ini, berarti yang bisa kita lakukan adalah dua hal, yaitu bisa melakukan insert kiri atau juga bisa melakukan insert kanan. Kenapa bisa melakukan insert kiri? Karena sebelah kiri sudah kosong dan posisi L tidak berada di posisi 0. Dan kenapa bisa insert kanan? Karena dari posisi R itu belum sama dengan N. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan operasi insert kanan sebanyak 6 elemen pada antrian double-ended queue. Maka kita akan menggerakkan posisi R untuk bisa mengisi sebanyak 6 elemen. Nah, R akan bergerak ke alamat 4 untuk mengisi data yang berikutnya, kemudian bergerak lagi ke alamat 5, kemudian bergerak lagi ke alamat 6, kemudian bergerak lagi ke alamat 7, kemudian bergerak lagi ke alamat 8, kemudian bergerak lagi ke alamat 9, dan bergerak lagi ke alamat 10. Nah, sehingga di sini posisi
L sama dengan 2, R sama dengan N. Artinya posisi L itu ada di indeks alamat nomor 2 dan kemudian posisi R berada di indeks nomor 10. Sehingga di sini jika kondisinya terjadi seperti ini, maka tidak bisa dilakukan insert kanan. Tidak bisa dilakukan insert kanan karena posisinya sudah penuh pada posisi R. Kemudian yang bisa dilakukan adalah insert kiri. Ingat, yang bisa dilakukan adalah insert kiri. Kenapa? Karena posisi L itu sekarang adalah posisi berada di 2, sementara fungsi L adalah untuk mengeluarkan data. Oke, operasi yang berikutnya adalah bagaimana jika kita ingin melakukan insert kiri dua elemen. Seperti yang tadi kita ketahui bahwasanya tersisa 2 kolom setelah dilakukan penambahan 6 elemen ke kanan, maka kita akan memasukkan 2 buah data di sebelah kiri. Dan kita akan gunakan pointer L untuk memasukkan data, yaitu 1, ini di alamat nomor 2, kemudian data yang kedua adalah posisi data di alamat nomor 1, dan ini adalah posisi data yang sekarang berada di dalam antrian. Dan kondisinya adalah L sama dengan 0, kemudian R sama dengan N atas 10. Dalam kondisi ini tidak bisa dilakukan insert kanan dan insert kiri. Kenapa? Karena posisi L dengan R dengan N itu adalah posisi yang sama, artinya posisi dengan indeks mencapai 10. L-nya di 0, R-nya sama dengan N, ini artinya tidak bisa dilakukan penambahan baik dari kanan maupun dari kiri. Dan sekarang kita akan melakukan penghapusan data dari kanan sebanyak 6 elemen. Maka kita akan menggerakkan pointer R untuk menghapus data dari paling kanan. Yaitu R akan bergerak dari alamat ke-10, kemudian bergerak ke alamat 9, kemudian bergerak ke alamat 8, kemudian bergerak ke alamat 7, kemudian bergerak ke alamat 6, kemudian bergerak ke alamat 5, dan terakhir berada di posisi 4. Nah, dalam kondisi ini adalah L sama dengan 0 dan R sama dengan 4. L ada di alamat ke-0, kemudian R sama dengan alamat ke-4. Dan dalam operasi ini masih tidak bisa dilakukan insert kiri karena kiri datanya penuh. Dan yang kosong adalah yang sebelah kanan. Sekarang kita akan lakukan bagaimana penghapusan data sebanyak 4 elemen dari sebelah kiri. Maka kita akan perhatikan bahwasanya pointer L itu adalah pointer yang akan kita lakukan untuk melakukan penghapusan data. Maka pointer L akan bergerak ke alamat 1, mengambil data pada alamat 1. Kemudian akan bergerak selanjutnya mengambil data ke alamat data yang kedua. Kemudian akan mengambil data ke alamat L yang ketiga. Dan kemudian akan mengambil data pada alamat yang keempat. Sehingga dalam posisi ini adalah kondisi L sama dengan 4 dan R sama dengan 4. Yang berarti adalah L sama dengan R berarti antrian kosong. Sebagai konklusi dari double-ended queue, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jika kondisi L sama dengan R sama dengan 0, itu kondisi antrian awal. Jika L sama dengan R di mana saja, berarti kondisi antrian adalah kosong. Dan jika L sama dengan 0, itu artinya adalah penuh kiri. Atau R sama dengan N, artinya adalah penuh kanan. Atau L sama dengan 0 dan R sama dengan N, itu adalah penuh sebenarnya. Dan yang terakhir adalah L tidak sama dengan R atau L kurang dari R, yaitu ada isinya. Nah, ini adalah kondisi antrian yang harus diperhatikan di dalam pendekatan double-ended queue. Nah, sebagai penutup dalam video ini, saya ingin tampilkan sebuah quotes dari Sir John Hargrave, yaitu, "You can force your mind to stop thinking negative thoughts. What we are faster is not mind control, but mind training." Ya, ini kuota yang sangat menarik. Jadi, jangan pernah berpikir terlalu banyak hal negatif, karena kita itu mencoba untuk melatih otak kita berpikir hal yang positif. Kurang lebih demikian artinya.
Terima kasih sudah berkunjung ke dalam video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih.